kembali bagaimana sharingnya dari Ibu Salim dengan temanya Jangan Takut Iman yang Mengalahkan Dunia di kesempatan sore hari ini di program Happiness Moment. Silakan Ibu. Yes, amin, amin. Di sesi pertama tadi saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sedang menangkap sesuatu, sedang menangkap pesan roh yang menguatkan kita, sedang menangkap apa yang menjadi berkat kita, ya. Dan sesi kedua ini saya akan membahas bagaimana cara atau tips-tips untuk kita keluar dari ketakutan. Karena tadi saya katakan saudara ya, orang yang takut paket itu, dalam paket ketakutan itu ya, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, keraguan saudara ya. Dan itu bisa merusak jiwa kita. Ya, ketakutan itu bisa membunuh rohani kita hari demi hari. Saudara bisa bayangkan kalau engkau sedang mengalami ketakutan, takut belum bayar uang sekolah anak, takut kalau seandainya mungkin saudara punya hutang belum terselesaikan, takut kalau engkau mungkin sedang diancam oleh orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi hidupmu, takut kalau seandainya engkau berkata jujur tapi nanti dipecat. Ya, ini kan semua banyak ketakutan-ketakutan. Tapi saya mau bilang sekali lagi, ya, kebenaran sejati akan menunjukkan jalanmu untuk tetap berdiri dan memperkatakan firman Allah itu adalah kekuatanmu. Kebenaran itu adalah firman saudara. Nah hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk menolak atau menjauhkan yang namanya ketakutan? Tips untuk keluar dari ketakutan. Yang pertama, ya ada 3 hal yang saya akan bagikan buat kita pada sore hari ini. Tips untuk keluar dari ketakutan. Yang pertama, kita tidak boleh ragu atau bimbang. Karena ragu, bimbang sama dengan gelisah, saudara. Sedikit pun tidak boleh. Karena di dalam Yesaya 41 tadi yang kita sudah baca tadi, Alkitab katakan janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah. Kenapa? Tuhan berkata, aku menyertai, aku memegang tanganmu. Nah kalau saudara percaya Tuhan pegang tangan saudara, jangan takut. Jangan gelisah, jangan bimbang, jangan membiarkan diri saudara untuk tidak merasakan jamahan Tuhan. Dia Tuhan yang punya langit dan bumi. Tidak akan ada yang terjadi yang melebihi kekuatanmu. Jika Allah melatihmu, Allah tahu memberikanmu kekuatan. Dia tunjukkan jalan keluar kepadamu. Jadi jangan membiarkan hidup saudara ada dalam keraguan. Ini poin pertama, ya. Jadi kalau sudah mulai ada ketakutan yang buat saudara gelisah, saudara mulai bimbang, saudara mulai ada keraguan, stop. Ya, stop. Tadi saya mungkin kasih tips sederhana, tarik nafas, eluskan dada saudara, ya. Taruh tangan atas kepala saudara dan mulai speak bless. Katakan engkau diberkati, engkau milik Tuhan, engkau hidup untuk Tuhan. Speak bless itu, berkatakan itu, ya. Yang kedua, percaya kamu udah dijamin. Harus percaya. Kalau kita itu bilang percaya, contoh saudara semua pasti pernah naik Grab, saudara, ya kan? Naik Grab. Dan saudara udah panggil Grabnya sesuai dengan tujuan yang akan dituju, ya. Tapi kalau Grab datang, kalau saudara tanya lagi, Mas, yakin bisa bawa saya ke sana? Mas, ya, iya kan Bu, sudah ada ini mapnya Bu. Ah, tapi yakin. Aduh gimana ya Mas ya? Saya bayangkan ya, Grab datang menjemput saudara karena sudah tahu tempat tujuan dengan harga yang sudah ditentukan. Tapi saudara masih banyak bertanya karena saudara ragu. Gak bisa saudara akan sampai tempat tujuan. Di dalam Tuhan, kalau saudara sudah ngerti firman dan saudara aminkan firman itu kekuatanmu, jangan engkau ragu, harus percaya penuh. Ya. Jadi yang kedua, harus percaya Tuhan adalah jaminan kita. Yohanes 14. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini jaminan kita, ya. Percaya Tuhan menjamin seluruh hidup kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Haleluya. kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percaya, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Yes. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Haleluya. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Haleluya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun Kamu berada. pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu pun jalan. ke tahu situ. jalannya. Luar biasa. Harus percaya. Ini jaminan kita.
Tuhan jamin kita sudah ada dalam rumahnya, kita tinggal dengan dia, kita ini ada di dalam rancangannya. Harus percaya, harus percaya. Jadi yang pertama tadi apa? Tips keluar daripada ketakutan, ya. Kita nggak boleh ragu, lepaskan keraguan, lepaskan kegelisahan. Jangan pernah takut. Tuhan menyertai pegang tangan kita. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh jaminan firman Allah bahwa dia menjamin kita aman dalam perlindungannya. Dia menjamin kita, dia menyediakan tempat buat kita. Kita ini adalah milik kepunyaannya, ya. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar milik dari Tuhan Dia. itu adalah tujuannya apa? Memberitakan perbuatan yang besar. Orang yang takut nggak bisa cerita Tuhan itu dahsyat dan bagaimana Tuhan, nggak bisa. Orang yang takut tidak akan pernah bisa berkata Tuhanku dahsyat. Orang yang takut tidak akan pernah bisa cerita Tuhanku ajaib. Oleh karena itu, harus yakin keempat hal yang Tuhan tentukan tadi, kita milik Tuhan ini, kita dipanggil supaya menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Lanjut ayat ini. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Luar biasa. Jadi harus percaya, Tuhan menjamin kita. Kita udah ada dalam jaminan Tuhan. Luar biasa, ya. Nah, yang ketiga, tancapkan firman Allah di loh hati. Jangan cuma dengar. Tuhan memberikan 2 contoh dasar saat orang membangun bangunan, ya. Contoh ini luar biasa. Ada orang membangun di atas pasir dan ada orang membangun rumah di atas batu. Lalu Tuhan berkata, Tuhan memberikan perumpamaan, yang dibangun di atas pasir, datanglah angin badai tofan yang begitu sangat hebat, maka kerusakan rumah ini sangat parah, hancur. Karena dibangun di atas pasir, nggak punya fondasi. Tetapi yang membangun rumah atas batu, datanglah badai, banjir besar, rumah itu tetap kokoh karena dibangun di atas batu. Saudara, perumpamaan ini sangat luar biasa. Kalau saudara baca firman, saudara dengar firman, ya, pengkhotbah sampaikan pesan firman Allah, dan engkau hanya mendengar sambil ngemil-ngemil, engkau mendengar sambil lalu saja, firman Allah tidak bisa tertanam dalam diri saudara. Ya, dimanapun engkau dengar firman Allah, Tuhan melihat responmu, Tuhan melihat engkau menginginkan firman, engkau merindukan firman. Tuhan melihat responmu, saudara. Dan saat engkau merespon firman Allah, maka engkau adalah orang yang membangun hidupmu di atas batu. Jika ada badai persoalan, engkau tidak akan ikut terhanyut oleh badai persoalan itu, karena firman Allah itu engkau tanamkan sungguh-sungguh di dalam loh hatimu. Ada banyak orang pergi gereja, tapi hanya saat datang membawa tubuhnya dalam gedung itu, atau ikut Zoom, ikut dengar firman, tapi hanya melaporkan wajah saja, ya. Tetapi sambil main, ada yang tutup video juga sambil main. Tuhan selalu menghargai orang yang menghargai firman. Dan saat dia menghargai firman, firman itu masuk ke dalam loh hatinya, sehingga dia boleh kuat dan mengalami kemenangan. Kita bandingkan Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur pasal pertama ayat 2 ayat yang ketiga. Apa yang Alkitab katakan? Yang ketiga adalah tancapkan firman Allah dalam loh hati. Mazmur pertama ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, sukanya dan Taurat. yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Haleluya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yes, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang suka firman, yang mendengar firman langsung merespon, oh haleluya, yes Tuhan itu punya saya, yes Tuhan itu milik saya. Orang-orang yang selalu merespon firman Allah, itulah mereka yang diberkati dengan firman itu sendiri. Tapi kalau orang-orang yang begini, itu hanya pintar khotbah doang, tapi hidupnya nggak seperti firman, bahaya saudara. Karena Alkitab sudah berkata, orang yang dipilih menyampaikan firman, maka Tuhan membela dia, Tuhan pakai dia.
Kenapa engkau mengajak orang yang tampilkan firman? Firman itu yang kau harus ambil, bukan manusianya. Banyak kita yang menghadap firman, kita melihat orang yang membawa firman. Itu kan gak pantas, masih kanak-kanak, belum dewasa rohani. Dia bukan pendeta, hanya jemaat. Kau bawa firman sih? Saudara, come on. Banyak penilaian kita terhadap orang yang bawa firman, dan makanya rohani kita lumpuh. Rohani kita seperti kita bangun atas pasir. Datang badai persoalan, kita gak kuat menghadapi badai, kita ikut hanyut dengan badai. Tapi orang yang punya gairah kepada firman Allah, orang yang punya gairah untuk mendengar firman Allah, toh walaupun itu anak kecil yang bawa firman sekalipun, anak remaja, tapi karena dia yang dipilih, kita lihat firmannya, kita baca firmannya, kita dengar firmannya, maka firman itulah kekuatan bagi saudara. Tancapkanlah firman dalam hati saudara. Jadi Alkitab katakan kesukaannya, suka dengan firman, saudara. Ya, makanya coba lihat rohani saudara, nggak bisa bertumbuh dengan bagus. Ya, levelnya contoh, saya kasih level kita harusnya bertumbuh rohaninya 1 sampai 10. Ya, harusnya sampai di 9 dan siap 10. Tapi karena kalau kita dengar orang khotbah, kita langsung lihat manusianya, bukan firmannya. Lihat rohani kita, boro-boro sampai 9. Tadinya 6, malah lebih turun lagi ke 5. Karena nggak bertumbuh. Karena kita melihat kepada manusia yang membawa dan bukan isi firmannya. Oh, haleluya. Ayo ubah ini. Karena firman itu harus engkau lihat ada kesukaan di dalamnya. Engkau rindu. Sukalah firman Allah. Mau anak kecil yang bawa. Bahkan mau orang itu yang sepertinya kita lihat. Kan dulu dia itu, pejina. Tapi kalau Tuhan sudah ampuni dia. Masa lalu Tuhan sudah ampuni semua. Karena kita semua orang berdosa. Kenapa ada orang yang khotbah, saudara melihat kepada manusianya? Lihatlah kepada firman. Semakin engkau haus dan dengarkan firman, kesukaannya adalah firman. Lihat Tuhan menjamin, Mazmur pasal 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena kesukaannya adalah firman. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi kalau engkau ke gereja hanya melihat manusia, Pak pendeta ini, kau bukan Pak pendeta yang top, itu yang khotbah ya. Kau pendeta ini yang khotbah. Come on, isi firmannya itu yang kau harus lihat, bukan siapa yang membawanya. Ya, ada banyak sekali di zaman now kalau kita mau ke gereja, mau ibadah, kita suka mencari orang yang khotbah itu adalah orang-orang yang ngetop, orang-orang yang kita tahu. Tapi kalau anak-anak kecil, remaja, kalau bahkan jemaat biasa, kita nggak mau. Hormatilah firman, karena firman itu adalah kemenangan saudara. Ya, perkatakan speak bless. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Coba kita baca ya. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Apa yang Tuhan katakan ya? Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pun pergi. Lihat saudara, seperti yang difirmankan hambaku Musa. Apa yang Musa firmankan? Firman Allah yang hidup. Tuhan bilang tangkaplah firman itu, bertindaklah hati-hati, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada banyak orang percaya nggak pernah beruntung, nggak pernah berhasil, lalu berkata tuh, Pak pendeta tolong doakan saya sudah berdoa, saya ke gereja, saya kasih perpuluhan, saya memberkati hamba-hamba Tuhan, tapi mengapa saya belum berhasil? Karena mungkin Anda nggak mau hormati firman. Setiap kali engkau dengar firman, engkau lihat, itu kan orang itu, nggak pantas dibawa firman. Ambillah firman, sukalah firman, bukan lihat orangnya. Ambillah firman itu, karena firman itulah yang mengubah sikap hati kita. Ada lagunya itu, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang teguhkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah bejanaku dengan air firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Jadi orang-orang yang suka akan firman, kesukaannya adalah firman, merenungkan pagi siang malam, ya. Makanya saya suka kalau engkau dengar firman selalu mencatat.
Nanti malam sebelum tidur, engkau buka lagi, engkau renungkan lagi. Haus, Tuhan melihat, oh ini orang lagi belajar firman. Oh orang ini lagi mau dengar firman. Ada kesukaannya. Tuhan memberkati engkau. Karena engkau sedang membangun rumahmu di atas batu, atas firman, yang dimana kalau ada badai persoalan, engkau tidak akan ikut hanyut. Karena kekuatan firman itu, engkau hidupkan dalam rohmu. Ya, jadi tips untuk keluar dari ketakutan ada 3 hal. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah tidak boleh ada keraguan. Jangan bimbang, jangan gelisah, jangan takut. Karena Tuhan sudah jamin, Tuhan memegang tangan kita. Tuhan menyertai kita. Dia melatih kita, dia penguasa alam semesta. Dia melatih kita. Berjalan aja, yakin. Tuhan akan ada di tengah-tengah badai dengan engkau. Tuhan ada. Jangan seperti murid-murid yang berkata, Tuhan celakalah kami. Ya, di manakah engkau? Tuhan berkata, jangan takut. Kalau ketakutan itu bisa bikin kita negatif, ya, perkatakan kata-kata yang negatif, tidak ada iman di sana, maka stoplah untuk takut. Jangan bimbang. Yang kedua, percaya. Kamu udah dijamin, saya sudah dijamin, dipanggil keluar dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib untuk bersaksi. Orang-orang yang takut tidak bisa bersaksi. Orang-orang yang takut tidak bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Dia nggak bisa bersaksi. Tapi orang-orang yang punya keberanian pasti bisa bersaksi. Jadi taruh percaya firman Allah, jaminan kita. Yang ketiga, tanamkan firman dalam loh hati kita. Speak bless, perkatakan itu pagi, siang, dan malam, maka engkau akan memperoleh kemenangan. Haleluya, praise the Lord. Ya, baik Bu, karena belum ada pertanyaan yang masuk di kesempatan sore ini, mungkin bagian terakhir Ibu bisa memberkati Jogja semuanya dengan berdoa, supaya mengalami poin-poin kebenaran firman Tuhan yang Ibu sampaikan tadi, supaya Jogja juga tidak bimbang, tidak takut menghadapi setiap apapun yang terjadi, dan punya iman yang bangkit dan memperkatakan firman supaya semuanya itu jadi. Silakan Ibu. Yes, amin. Di sesi pertama saya katakan mungkin ada 3 hal yang kita pernah takut. Kita takut pertama terhadap kejadian alam semesta. Ada ini, ada badai, ada hidup, ada segala macam. Bahkan kita takut karena kita mendengar ada perang di mana-mana. Tuhan berkata semua pasti terjadi di akhir zaman. Jangan kita ketakutan yang tiba-tiba, kita jadi gelisah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita takut mungkin terhadap orang-orang yang mungkin ingin mencemari nama kita, ingin menjatuhkan kita. Jangan takut, Tuhan akan menjaga nama baik saudara kalau engkau tinggal dengan dia. Yang ketiga, kita mungkin takut soal makan, minum, pakai kita. Ya, masa depan kita. Percaya Tuhan menjamin semua. Ketakutan tidak bisa mengerjakan kemenangan. Ya, seperti prajurit Gideon yang dari 3.000 sekian, mereka lari berit-berit, jadi hanya tinggal 300 karena mereka hidup dengan ketakutan. Sama, ketakutan akan mencuri apa yang baik daripadamu dan merusak imanmu sehingga engkau tidak bisa bertumbuh. Tetapi good news, kabar baiknya adalah hari ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tidak lagi gelisah dan takut. Yang kedua, percaya penuh kepada Dia. Yang ketiga, tanamkan firman dalam loh hati kita. Speak bless. Dan saya yakin kita memperoleh kemenangan. Jika ada beberapa Bapak Ibu saudara semua yang mungkin hari ini sedang takut dalam banyak hal, ya, takut banyak hal, mari bilang sama Tuhan, ampuni saya, lepaskan saya dari segala ketakutan yang tidak aku sadar sekalipun. Lepaskan Tuhan, lepaskan. Engkau takut mungkin akan membayar ini, bayar itu. Engkau takut bagaimana finansialmu. Come on, Alkitab menjamin, Yesaya pasal yang ke-30 ayat 20. Sekalipun Tuhan berikan engkau air serba sedikit, minum serba sedikit, tapi pengajarmu, gurumu, gembalamu tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tapi sebaliknya mata rohmu akan dipertajamkan sehingga engkau berjalan semakin tajam, semakin maju dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Apapun yang kau takut, ya, mari berdoa hari ini. Bilang sama Tuhan, aku terima roh keberanian, aku terima kemenangan, aku terima janji Allah. Aminkan itu. Dan saya akan berdoa buat saudara. Dan saat saya berdoa, aminkan doa-doa ini. Engkau perkatakan firman itu. Haleluya, 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 haleluya. Di Studio Love Jogja ini Tuhan,
Kami hamba-hambamu berdoa bagi semua jemaat yang mendengarkan program Happiness Moment, baik kami di kota-kota kami, di daerah kami, di bangsa ini, bahkan kami di bangsa-bangsa yang lain. Kami sedang mungkin takut, gelisah hati kami nggak tenang, kami ragu, kami ciut hati. Bapa, hamba berdoa, segala roh ketakutan ini kami cabut keluar dalam nama Yesus. Engkau berikan kami roh yang tunduk kepada Engkau, dan kami menerima kekuatan dari Tuhan untuk melangkah maju. Kami percaya Engkau menjamin kami. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami. Hamba berdoa kalau Engkau sedang izinkan umat-Mu melewati masa-masa di mana Engkau sedang memperkaya iman mereka, maka biarlah sekalipun mereka dalam perahu dan ada Engkau, jangan biarkan mereka terbuai dengan kedagingan di mana mereka merasakan ketakutan karena ada air, ada gelombang, ada angin. Tapi mereka percaya, mereka harus yakin bahwa ada juru selamat dalam perahu hidup mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi merasa gelisah dan takut. Sekalipun kami sedang menghadapi tantangan-tantangan persoalan rumah tangga, anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, apapun di tempat kerja kami, bahkan dalam pelayanan sekalipun, hamba berdoa, berikan kami roh keberanian untuk melangkah maju. Engkau berikan kami kekuatan, Tuhan, kekuatan. Engkau berikan kami roh yang tertib untuk mengaminkan firman Allah, mempraktikkan firman Allah, dan Engkau berikan kami kasih-Mu yang melimpah, sehingga dengan kekuatan kasih-Mu kami melangkah semakin maju. Nyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Segala kekhawatiran terhadap masa depan, terhadap hal apapun, makan, minum, pakai, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Karena itu semua bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami terima roh keberanian, kami terima roh keberhasilan, kami terima segala yang baik dari Tuhan, dan kami percaya kemenangan di pihak kami, karena Engkau menjamin kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami dikuatkan dalam iman. Hamba berdoa, teguhkanlah firman ini dalam loh hati kami. Biarlah mata roh kami dipertajamkan terus, telinga roh kami dipertajamkan terus, hati kami meluas dengan firman Allah. Kami diteguhkan, kami diberkati. Seperti semua yang sudah mendengarkan firman Allah, yang menerima berkat doa ini, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Love Studio Jogja ini, sehingga pancaran-pancaran siaran ini boleh memberkati semua orang dimanapun berada, dikuatkan, diteguhkan. Berkati hamba-Mu Pak Anton dan kru yang ada dalam pekerjaan ini, mereka diberkati, diurapi, dan biarlah Bapa kami semua yang mendengarkan pesan-pesan roh, iman kami terus bertambah, dikuatkan, diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba selesai, tapi hamba percaya firman ini akan terus beracara dalam roh kami. Maka biarlah kami angkat tangan dan kami terima berkat dari Tuhan. Berkat dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus nyata kepada kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Salim untuk sharingnya di program Happiness Moment sore hari ini. Sebenarnya karena waktu jualan program Happiness Moment berakhir, dan dengarkan kembali program yang sama di minggu yang akan datang. Dan saya dari studio ucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap ada Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan ingin hidup lebih baik. Amin. God bless you all. Shalom.